SM Store, amanah dalam muamalah. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali mengkaji kitab Ta'liqat Da'at Ilaiha Al-Hajah ala kitab Idahil Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdid din wa fahmihi wal amal bihi wad da'wati ilaih. Insyaallah pembahasan kita yang terakhir sampai pada bab fadli as-sabri ala sunnah, dan ini sudah kita jelaskan, dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita memasuki bab yang berikutnya, halaman 56, babu tarkis sunnati yadhhabu bid-din. Babu tarkis sunnah, bab tentang atau seputar meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadhhabu bid-din, yadhhabu bid-din, akan melenyapkan, ya, bisa menghilangkan agama ini. Yani ketika kaum muslimin meninggalkan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka agama ini lambat laun bisa lenyap. Ya, dan itu tidak mustahil. Ya, walaupun tidak mungkin lenyap secara menyeluruh, tapi mungkin di satu tempat yang jauh dari sunnah, yang jauh dari ulama. Ya, ketika mereka dalam kejahilan, tidak sampai ilmu kepada mereka, tidak ada yang mengajarkan ilmu pada mereka kecuali orang-orang yang tua. Kemudian yang tua meninggal, waktu yang tua masih mengamalkan beberapa sunnah, tapi kemudian tidak diwariskan kepada yang berikutnya, maka sangat mungkin akan terkikis, ya, habis di satu tempat tertentu. Jadi babu tarkis sunnati yadhhabu bid-din. Yadhhabu bid-din ay adhhaba ad-din. Yadhhabu bid-din bimakna adhhaba ad-dina. Adhhaba yudhibu. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaji'u qaumun yatrukuna minas sunnati mithla hadha. Yaji'u qaumun, akan datang suatu kaum. Kaumun di sini nakirah. Nakirah itu artinya tidak diketahui, tapi pada suatu saat mereka muncul, kaum itu. Yaji'u qaumun yatrukuna minas sunnati mithla hadha, yakni mafsilal unmulah. Lihat semua, lihat, ini perlu lihat, ya. Mithla hadha, ini mithla hadha, ya. Mithla hadha artinya yakni mafsilal unmulah. Unmulah jari,
Ruas jari ini namanya unmulah. Jamaknya anamil. Ya, jamaknya adalah anamil. Unmulatun jam'uha anamilu. Tak pakai tanwin, anamilu. Jadi akan datang suatu kaum yang mana mereka meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti satu ruas jari ini. Artinya mereka tinggalkan hal yang kecil, bukan hal yang besar, tapi mereka tinggalkan. Fa in taraktumuhum, jika kalian meninggalkan orang-orang ini, kaum ini, kalian membiarkan, kalian tidak mengingatkan mereka, ya, ja'u bitammatil kubra, maka mereka akan datang dengan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar, penyimpangan-penyimpangan yang besar. Itu maksudnya toma. At-toma itu bencana, malapetaka. Itu at-toma. At-tomatul kubra. Kubra ini yang besar. Ya, ja'u bit-tomatil kubra. Wa innahu lam yakun ahlu kitabin qattu. Dan sesungguhnya lam yakun ahlu kitabin qattu, tidak pernah, ya, dahulu ahlul kitab, ya, yang dahulu, illa kana awwala ma yatrukuna as-sunnata, ya, illa kana awwala ma yatrukuna as-sunnatu. Jadi orang ahlul kitab dahulu tidaklah terjadi seperti sekarang ini, illa kana awwala ma yatrukuna as-sunnata, melainkan apa yang mereka tinggalkan pertama kali adalah as-sunnah. Illa kana awwala ma yatrukuna as-sunnatu. Ini jatuhnya nanti dia adalah ismu kana sebetulnya. Illa kana kanat as-sunnatu awwala ma yatrukunaha. Makanya sunnah di sini marfu. Asalnya adalah illa kanatis sunnatu awwala ma yatrukun. Melainkan sunnah itu yang pertama kali mereka tinggalkan. Ya, illa kana awwala ma yatrukuna as-sunnah. Kanat as-sunnatu awwala ma yatrukun. Jadi Anda jangan heran di sini ada dhamma. Ini asalnya kanatis sunnah, sedangkan awal ini adalah khobar kana atau khobar kanat. Kemudian wa akhir ma yatrukuna as-salah, ay wa kanat akhir ma yatrukuna, ay wa kanatis salah akhir ma yatrukun. Itu asalnya. Wa kanatis salatu akhir ma yatrukun. Dan yang terakhir mereka tinggalkan adalah yang paling wajib, yaitu sholat 5 waktu. Awalnya meninggalkan yang sunnah-sunnah yang kecil, yang dianggap remeh, ya. Tapi kemudian dia semakin berkembang, ya, yang ditinggalnya berkembang. Jadi kecil, setapak, 2 tapak, selangkah 2 langkah, sampai meninggalkan yang besar. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, walaula annahum ahlu kitabin la taraku as-salah. Ada dalam satu naskah yang lain, ya, saya lihat naskah yang lain, yakni fi syarh usul i'tiqad dari sunnah, dalam syarh i'tiqad dari sunnah, kata Abdullah bin Mas'ud, walaula annahum yastahyuna la taraku as-salah. Kalau saja mereka itu tidak punya malu, maka mereka akan meninggalkan sholat. Jadi intinya bahwa apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan peringatan dari beliau supaya jangan menggampangkan meninggalkan hal-hal yang sunnah, yang dianggap kecil, karena itu akan berkembang sampai meninggalkan yang besar. Ya, karena meninggalkan yang kecil tadi. Ya, ini sebabnya. Wa qala Abdullah ibn Dailami, beliau salah seorang tabi'in. Wa qala Abdullah ibn ad-Dailami rahimahullah, kata beliau, balaghani, yang telah sampai pada aku, ya, ini berita, khabar, athar, balaghani anna awwala dhahabid din tarkus sunnati. Telah sampai pada aku informasi ini dari para salaf dahulu, bahwa
awal dhahabiddin, permulaan mulai terkikisnya agama. Anda jangan mengatakan hilang, tapi terkikisnya agama itu adalah tarkus sunnah, karena meninggalkan sunnah, meninggalkan apa yang diajarkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, yang sampai kepada beliau, yadhhabud dinu sunnatan sunnatan. Agama ini akan terkikis, akan pergi sedikit demi sedikit. Dari mulai apa? Ditinggalkan sunnah demi sunnah. Sunnah demi sunnah, sunnatan sunnatan. Jadi satu sunnah tinggalkan, besok sunnah yang lain ditinggalkan, lusa sunnah yang lain ditinggalkan, bulan depan sunnah yang lain ditinggalkan. Jadi sunnatan sunnatan. Kama yadhhabu al-hablu quwwatan, sebagaimana kekuatan tali itu sedikit demi sedikit dia akan hilang kekuatannya. Kalau dibiarkan tali itu tidak dijaga, tidak dipelihara, ya tidak digunakan, maka tali itu akan lapuk dengan sendirinya. Nah, agama pun begitu. Ketika sunnah ditinggalkan sedikit demi sedikit, maka akan lenyap, akan terkikis. Fihi masail. Dalam pembahasan bab ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, al-mas'alatul ula. Al-ula artinya al-mas'alatul ula. At-tahdhiru min tarkis sunan. Ini peringatan kepada kita untuk tidak meninggalkan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi tulabul ilmi yang menuntut ilmu, apalagi yang mengaku salafiyun, ya, harus berkembang pada sunnah, ya, mencontohkan kepada umat, ya, sedikit demi sedikit. Ya, walaupun itu kecil, diamalkan, jangan ditinggalkan. Dan ada sejumlah riwayat sebetulnya dari Abdullah bin Abbas dan yang lainnya masalah meninggalkan sunnah ini, peringatan untuk meninggalkan, jangan sampai meninggalkan sunnah, at-tahdhir min tarkis sunan. Itu salah satu sebab adalah karena kalau sunnah itu ditinggalkan, maka dia akan lenyap, akan hilang. Yang kedua, ketika sunnah itu hilang, maka akan menempati tempatnya sunnah adalah bid'ah. Jadi awal mula sunnah ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, ada orang tidak tahu, ya, maka hilang dia sunnah itu. Kemudian setelah sunnah itu hilang, yang menempati sunnah ini adalah bid'ah. Jadi orang-orang yang jahil. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada di sini ya. Kata Abdullah bin Abbas, ma ya'ti 'alan nasi 'amun. Ya, tidak datang pada manusia 1 tahun illa ahdatsu fihi bid'atan. Melainkan mereka mengadakan hal-hal yang baru dalam agama ini. Satu bid'ah. Wa amatu fihi sunnah. Dan mereka meninggalkan atau mematikan sunnah. Jadi setiap tahun itu ada di antara sunnah yang bid'ah yang dilakukan atau sunnah yang ditinggalkan. Hatta tahyal bid'u wa tamutas sunan. Sampai pada suatu saat yang hidup itu adalah bid'ah. Yang sunnah itu mati. Makanya tanggung jawab, ya, tulabul ilmi untuk mereka selalu menghidupkan. Walaupun itu kecil, sedikit, anggap ringan, ayo kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, al-mas'alatu tsaniyatu atharu tarki sunani fi dhahabiddin. Jadi pengaruh bekas dari meninggalkan sunnah-sunnah itu adalah dhahabuddin. Agama ini akan terkikis. Ya, akan terkikis. Makanya di antara para ulama ada yang menulis as-sunan al-matrukah allati tarakaha an-nas. Contohnya Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Beliau mempunyai kitab tentang sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan oleh manusia. Kemudian dihidupkan kembali oleh beliau, disebutkan dalam kitab-kitabnya rahimahullah taala. Atharu tarki sunan fi dhahabiddin. Bahwa pengaruh meninggalkan sunnah itu ada. Apa? Yaitu terkikisnya, hilangnya, berkurangnya agama ini. Kemudian as-salisatu, poin yang ketiga, ahammiyatul muhafadzati 'alas sunan. Pentingnya menjaga. Hafadha yuhafidhu. Lain dengan hafidha yahfadhu. Hafidha yahfadhu hafalannya. Hafadha yuhafidhu menjaga, memelihara.
Hafadha yuhafidhu. Ahammiyatul muhafadhati ala as-sunan. Jadi pentingnya kita menjaga sunnah-sunnah Nabi alaihissalam. Wa da'wati ilaiha, dan ahammiyatud da'wati, ya, wa ahammiyatud da'wati ilaiha, dan pentingnya menyeru manusia kepada sunnah. Wa atharu dzalika fi tsabatid din, dan pengaruh dari dakwah kepada sunnah, mengamalkan sunnah, menjaga sunnah adalah tsabatud din. Tsabat ad-din, agama akan tetap, ya, akan tetap ada, terjaga, terpelihara. Wa intisyarihi, dan agama akan tetap tersebar. Intasyara yantashiru, ya, tersebar. Rabi'an, yang keempat, al-mas'alatu rabi'ah, khataru man yuhawwinu ittiba'as sunani. Khatar, bahaya, ya, orang yang menggampangkan, ya, dari mengikuti sunnah. Menggampangkan arti mereka remehkan. Sudahlah, itu hanya sunnah saja, bukan hal yang wajib misalnya. Itu kadang-kadang ada disebutkan oleh masyarakat yang kurang mengerti. Nah, karena mereka gampangkan, akhirnya tinggalkan. Dan itu berbahaya. Makanya disebutkan di sini, khataru man yuhawwinu, ay ahana yuhinu. Menggampangkan, meremehkan. Istakhaffa istakhiffu, menganggap ringan. Ya. Artinya hawana yuhawwinu ittiba'as sunnah. Bahaya orang yang menggampangkan mengikuti sunnah. Ini nanti akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, perbuatan-perbuatan bid'ah. Kemudian yang berikutnya, babu la yasihu amalun illa bimuwafaqati sunnati. Babu la yasihu amalun illa bimuwafaqati as-sunnati. Jadi babu ini selalu tidak tanwin, ya. Jumlah berikutnya adalah mudhaf ilaih. Ya, ini supaya kalian ngerti. Ya, kenapa kok tidak babun? Babun la yasihu. Nah, bab ini adalah mudhaf. Jumlah berikutnya, ya, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Babu la yasihu amalun illa bimuwafaqati sunnati. Bab tentang tidak sah suatu amal, satu ibadah, satu perbuatan, illa kecuali bimuwafaqati as-sunnah. Kecuali harus sesuai dengan sunnah. Wafaqa yuwafiqu muwafaqatan. Nasaba yunasibu munasabatan. Kecuali sesuai, cocok dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah taala, qala ta'ala, Allah taala berfirman, qul innama ana basyarun mithlukum. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Manusia biasa. Ya. Yuha ilayya, yang membedakan aku dan kalian, yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Jadi pada hakikatnya, qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada ini manusia, innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, ya, yuha ilayya, yang diberi wahyu pada aku. Itu yang membedakan aku dan kalian, yaitu aku diberi wahyu, kalian tidak. Yuha ilayya, diberikan wahyu kepada aku, annama ilahum ilahum wahid, bahwa sembahan kalian yang hak hanyalah sembahan yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Rabb-nya, barang siapa mengharapkan, ya, liqa'a rabbih, pertemuan dengan Tuhan dan Rabb-nya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia mengerjakan amal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia dalam beribadah kepada Rabb-nya, jangan dia menyekutukan dengan siapapun. Ayat 110 surat Al-Kahfi. Ini dalil yang pertama. Jadi menunjukkan bahwa di sini nanti akan kita sebutkan tentang
apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kita harus bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Falyamal amalan salihan, hendaknya dia mengerjakan amal yang soleh. Amal yang soleh adalah amal yang sesuai dengan amal yang diikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kemudian dalil yang kedua, Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinan, dan siapa yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang yang betul-betul ikhlaskan wajahnya, amalnya, ibadahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Ya, dan dia berbuat baik. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lihat catatan kaki. Qauluhu ta'ala, wa man ahsanu dinan, siapakah yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhahu, daripada seorang yang dia menyerahkan wajahnya, ya, kepada Allah, ai akhlasa al-amala li rabbih. Arti dari aslama wajhahu lillah, dia menyerahkan, pasrahkan wajahnya kepada Allah, ai akhlasa al-amala li rabbih azza wa jalla. Dia mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah azza wa jalla, pada Rabbnya. Fa'amila imanan wahtisaban, maka dia mengerjakan amal ibadah karena didorong oleh iman kepada Allah. Kemudian ada tujuannya, targetnya apa? Ihtisaban, mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka semua ibadah dalam Islam yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla, baik itu ya 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, ini semua harus didasari oleh iman. Kemudian ada tujuannya. Ada yang mendorong seorang berbuat, yaitu imannya kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memerintahkan hal itu, dan dia ingin sesuatu dari apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Makanya dalam banyak hadis, contohnya hadis dalam puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan karena didorong oleh keimanan akan kewajiban puasa itu, wahtisaban, diharapkan apa yang Allah janjikan dari ibadah puasa itu yang dikerjakannya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni apa dosanya yang terdahulu. Jadi ini harus ada setiap amal yang kita lakukan, ya, imanan wahtisaban, karena iman pada Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa huwa muhsinun, sedangkan dia muhsin, dia berbuat baik, ya, ketika dia mengikhlaskan amalnya dan dia berbuat baik, ai ittaba'a fi amalihi ma syara'ahu Allah lahu. Kata Ibnu Katsir, wa huwa muhsinun artinya ittaba'a fi amalihi, dia mengikuti dalam amalnya, dalam ibadahnya itu dia mengikuti ma syara'ahu Allah lahu, apa yang disyariatkan Allah kepadanya, ya. Wa ma arsala bihi rasulahu, dan dia mengikuti apa yang dengannya Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, minal huda, berupa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dan membawa petunjuk. Al huda artinya apa? Al ilmu yang bermanfaat, al ilmu nafi'. Al ilmu an-nafi' itu huda. Wa dinil haq, al amalus saleh, dan agama yang hak, itu amal yang soleh. Makanya liyudhhirahu ala dini kulli, untuk dia menangkan atas semua agama yang lainnya. Oleh karena itu Allah memenangkan Nabi SAW, memenangkan kaum mukminin, para sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik, karena mereka melaksanakan dua hal ini, al-huda wa dinil haq. Ilmu yang bermanfaat mereka amalkan betul, mereka pelajari betul dari Nabi SAW, kemudian mereka amalkan. Mereka mengamalkannya. Wa hadani asy-syartani, dan dua syarat ini, mana dua syarat ini? Pertama, aslama wajhahu lillah. Ini syarat pertama, ikhlasul amal lillah. Kemudian yang kedua, wa muhsinun. Ini dua syarat. Yaitu dia berbuat baik dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadani syartani,
Ya, dua syarat ini adalah ikhlas dan mutaba'ah. La yasihu amalu amilin, tidak akan sah amal seorang yang mengerjakan suatu amalan, amal ibadah tentunya, bidunihima, tanpa dua syarat ini. Tanpa dua syarat ini. Ya. Tanpa dua syarat ini. Ay yakunu khalisan sawaban. Ini syaratnya. Amal yang dikerjakan itu harus murni, bersih. Ya. Khalisan dari kata khulusa, artinya murni, bersih. Al-dhahabul khalis. Apa artinya dhahabul khalis? Emas murni yang tidak ada campurannya. Al-dhahabul khalis. Ya. Kemudian sawaban artinya benar, tepat, sesuai. Wal khalisu an yakuna lillah. Amal itu dikatakan bersih, murni, jernih. Ya. Itu kalau dilakukan karena Allah. Wal khalisu an yakuna al-amalu lillah. Ismu kana di sini al-amal. An yakuna al-amalu lillah. Was-shawab, dan yang disebut dengan shawab, amal itu benar, tepat. An yakuna muttabi'an lisyariati. Amal itu, atau ketika dia mengerjakan amal tersebut, dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayasihu zahiruhu bil mutaba'ati. Maka amal itu akan sah, diterima dari apa yang tampak dengan mutaba'ah. Amal itu sah, fayasihu zahirul amal bil mutaba'ah. Hadis itu untuk al-amal. Domir kembali pada amal. Fayasihu zahirul amali bil mutaba'ati. Makanya amal yang kita kerjakan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalam. Nabi alaihissalam, ya, misalnya memerintahkan kita kalau berkorban itu adalah dengan salah satu di antara binatang, entah kambing atau sapi atau unta. Nah, kalau ada orang datang korban di hari Idul Adha, seekor ayam, ya, ini zahirnya sah apa tidak? Zahirnya amal ini yang tampak tidak sah. Maka disebutkan di sini, ya, fayasihu zahiruhu bil mutaba'ah. Zahirnya akan tampak sah kalau mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah menyuruh membeli sapi atau kambing atau unta. Ada orang datang sembeli ayam, ya, yang akan zahirnya tidak sah karena tidak mutaba'ah, tidak sesuai. Wa batinuhu bil ikhlas. Sahnya amal itu di batin, ini hanya Allah yang tahu. Ini hanya Allah yang maha mengetahui. Yaitu keikhlasan. Semua amal yang tidak diikhlaskan, maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwani fillah rahimakumullah, kita ini belajar tentang fadilah, yakni fadail dakwah ilallah, keutamaan nuntut ilmu, dan berbagai macam keutamaan dalam sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Dengan semua keutamaan-keutamaan itu, ini semua keutamaan itu akan diperoleh oleh seorang pelaku kalau dia itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, percuma. Masalah ikhlas masalah tersembunyi, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Makanya harus kita menjaga hati kita, ya, bukan sekadar zahir yang ditampakkan, tapi ini dada ini dibersihkan dari yang mengotorinya. Yang mengotori hati itu banyak. Hawa nafsu dari dalam, dari luar adalah syaitan. Internal dan eksternal. Bahasa mahasiswa. Ya. Maka jaga dua-duanya. Jangan hanya zahirnya ditampakkan Masya Allah, tapi hatinya rusak. Naudzubillah min dzalik. Ya. Baik. Wa batinuhu ay wa yasihhu batinuhu bil ikhlas. Wa batinuhu masih fa'il dari yasihhu. Fa yasihhu zahiruhu bil mutaba'ati wa yasihhu batinuhu bil ikhlas. Ini sambil belajar bahasa kalian. Faman faqadal amalu ahada hadzaini syartaini fasada. Apa yang fasada? Fasada al-amal. Fasada al-amal.
Faman faqadal amalu, maka kalau amal itu kehilangan ahada hadaini syartain, kehilangan salah satu dari dua syarat ini, fasada dzalikal amal, akan rusak amal itu, akan rusak, ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Faman faqadal ikhlasa, tidak boleh ikhlasu, ya, barang siapa faman faqada al ikhlasa, ikhlasun maf'ul bihi, faman faqada al ikhlasa, maka barang siapa yang dia kehilangan keikhlasan, kana munafiqan, maka dia adalah seorang munafik. Karena orang munafik itu tidak ikhlas. Dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Tapi amalnya secara zahir, masya Allah. Tapi dalam dadanya rusak. Faman faqadal ikhlasa kana munafiqan. Wa humul ladzina yura'unan nas. Mereka itulah orang-orang yang riya kepada manusia. Beramal untuk dilihat oleh orang, untuk dipertontonkan kepada manusia. Wa man faqadal mutaba'ata, dan barang siapa yang kehilangan mutaba'ah, kana dhallan jahilan, maka dia adalah orang yang menyimpang, dia jauh dari jalan yang benar, dan dia adalah seorang yang jahil. Ini dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Wa qala ta'ala, ini dalil yang berikutnya dari bab ini. Wa qala ta'ala allazi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dia menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Mengapa al-maut didahulukan daripada al-hayat? Al-maut didahulukan daripada kehidupan. Karena memang asalnya tidak ada. Kemudian diadakan. Tidak ada itu ibarat al-maut. Kemudian dihidupkan oleh Allah Ta'ala, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, nanti itu biografinya baca sendiri ya. Ini seorang ulama besar rahimahullah. Qala al-Fudail ibn Iyad, ahsanu amala, firman Allah Azza wa Jalla, untuk Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya, ay akhlasuhu wa aswabuhu, itu amal yang paling murni ya, dan yang paling benar, paling tepat. Aswab, akhlas artinya paling benar, paling murni, paling ikhlas. Sedangkan aswab itu paling benar. Akhlasuhu wa aswabuhu. Wal amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan shawaba. Dan amal ibadah seorang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, la yuqbalu. Ini termasuk fa'il yang tidak disebutkan. Ya, fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. La yuqbalu. Wal amalu la yuqbalu. Dan amal itu tidak diterima hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amal itu betul-betul murni dan benar. Al-khalisu idza kana lillah. Amal itu sebut murni, bersih, jernih kalau dia betul-betul karena Allah. Was-shawab, amal itu dikatakan benar, tepat idza kana ala sunnati, kalau dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu tentang amal, la yasihu amalun illa bi muwafaqati sunnah. Tadi dari Quran, ayat Al-Quran. Karena dari hadis Nabi alaihi wasallam, qala al-muallif hafizahullah taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amal, ya, amal ini dianggapnya ibadah oleh orang yang mengamalkannya, tapi laisa alaihi amruna, namun amal ini bukan atas perintah kami, bukan atas tuntunan kami, fa huwa raddun. Maka amalnya raddun. Raddun artinya mardudun ghairu maqbul. Ya, itu lihat. Raddun artinya mardudun ghairu maqbul, tertolak, dikembalikan pada pelakunya, tidak diterima. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Lafadznya wal lafdhu lahu. Ini salah satu lafadz Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan 2 lafadz, sama dengan Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari tidak meriwayatkan lafadz ini. Ya, redaksi ini. Yang meriwayatkan redaksi ini hanya Imam Muslim. Adapun Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yaitu sabda Nabi alaihissalam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini dua-duanya meriwayatkan. Lafaz ini dua-duanya meriwayatkan. Bukhari meriwayatkannya, Muslim meriwayatkannya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Sedangkan lafaz ini man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, ini hanya redaksi dari Sahih Muslim. Kemudian dalil yang berikutnya dari sunnah Nabi alaihissalam, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dan Abdullah bin Mas'ud, ini Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala, mereka berkata, la yanfa'u qaulun illa bi amalin. Tidak ada gunanya bicara kecuali dengan perbuatan. Ini peringatan bagi yang tukang ngoceh, tukang ngomong, tapi tidak diamalkan. Ya. La yanfa'u qaulun illa bi amal. Tidak berguna bicara itu kalau tidak dipraktekkan, kalau tidak diamalkan. Wala amalun illa bi qaulin. Dan tidak berguna amal itu, ya, kalau tidak dengan qaul. Qaul di sini bisa dengan hatinya. Tapi nanti akan dijelaskan. Wala qaulun wa amalun illa biniyah. Dan tidak pula bermanfaat suatu perkataan dan juga suatu amal perbuatan illa biniyatin, kecuali harus diniatkan. Diniatkan karena Allah. Wala niyatun illa bimuwafaqati sunnah. Dan tidak pula bermanfaat niat itu, niatnya ikhlas. Ini artinya niatnya ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai dengan sunnah, maka la yanfa. Ya, wala niyatun illa bimuwafaqati sunnah. Ya. Jadi qaul iya, amal iya, tapi niatnya tidak benar, ya, percuma. Ketika dia tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Makanya amal manusia itu ada 4 macam. Ya. Amal itu ada 4 macam. 3 ditolak, hanya 1 yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang diterima itu hanya, yaitu khalisun shawab. Amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang betul-betul ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam. Adapun yang 3 tidak diterima, yaitu yang pertama tadi yang tidak diterima, ya, ada orang yang beramal man amila lillah wa laysa ala sunnati. Orang mengerjakan satu amal karena Allah, mukhlis betul-betul dari hatinya, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Amal ini mardud. Yang kedua, dia mengerjakan amila muwafiqah atau muwafiq li sunnah. Amalnya Masya Allah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, lakin ghairu khalis, ghairu mukhlis, namun tidak ikhlas. Tata caranya, adabnya semua sesuai sunnah, tapi hatinya kotor, ya. Maka amal ini tertolak. Yang ketiga, yang tidak dua-duanya, dia mengerjakan bukan karena Allah dan juga tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam, maka jelas tertolak. Pada itu ikhwani fillah rahimakumullah, Allah fil amal, ya. Kita jangan hanya tampakkan zahirnya, hatinya harus dibersihkan. Yang ditanya oleh Allah Ta'ala itu di akhirat,
amal kita, niat kita. Ini tugas, kewajiban masing-masing. Muharabatun nafs, melawan hawa nafsu ini dalam diri kita. Kadang-kadang ada bisikan-bisikan syaitan suruh kita tidak ikhlas. Itu harus dilawan. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Makanya kalau ada amal yang kita lakukan, amal itu ada dua macam. Ada amal yang memang harus nampak, tidak mungkin tersembunyi. Sholat berjamaah, pergi umroh, ya, sholat tarawih misalnya yang dilakukan di masjid, tidak bisa sembunyi. Ini amalan-amalan yang memang harus nampak. Seorang jadi imam, ya, suaranya masya Allah, terus dia mengatakan tidak mau jadi imam ustaz. Kenapa? Takut riya. Ya, tidak benar. Ya. Tidak benar. Kalau setiap imam yang suaranya bagus bilang tidak mau jadi imam karena takut riya, ya kira-kira seperti apa umat ini? Seperti apa sholat ini? Makanya di sini harus melawan. Ya. Harus melawan. Karena ini amal yang memang harus dilakukan. Nah, amal-amal yang memang harus dilakukan dengan ditunjukkan atau paling tidak memang orang harus tahu, di sini perlu mujahadatun nafs. Untuk melawan bisikan-bisikan yang mengganggu seorang, entah itu riya, minta dipuji, minta didengar, ya, dan yang lainnya harus dilakukan. Kemudian ada amal yang memang dia itu bisa disembunyikan, maka sembunyikanlah. Jangan ditampakkan. Setiap amal yang bisa Anda sembunyikanlah. Makanya kata Nabi alaihissalam, di antara orang yang dia itu mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak, disebutkan ada dua hal di situ yang menunjukkan orang itu mengamalkan dengan sembunyi dan memang boleh disembunyikan. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah, dan seorang yang dia memberi sedekah ini di sini sedekah tatawwu, bukan zakat, sedekah yang sifatnya sukarela. Dan seorang yang dia memberikan sedekah, tasaddaq bi sadaqatin fa akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya betul-betul dia sembunyikan sampai orang terdekatnya pun tidak mengetahui dia memberi sedekah. Istrinya, anaknya, sekretarisnya, bendaharanya tidak tahu. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan orang yang dapat naungan, wa rajulun, ya, dzakarallaha khalian, dan seorang yang dia mengingat Allah sendirian, ya, fafadat ainah, lalu mengalirlah berlinanglah dua matanya. Ini contoh amalan yang bisa disembunyikan. Tapi ada amalan yang memang tidak bisa disembunyikan, ya, tidak bisa disembunyikan, harus tampakkan. Nah, di sini perlu mujahadatu an-nafs. Baik. Qala Sufyan di sini adalah Sufyan ats-Tsauri. Jadi kalau disebutkan dalam buku-buku hadis, qala Sufyan secara mutlak, itu arti ats-Tsauri yang dimaksud. Kalau Sufyan bin Uyainah disebutkan Uyainahnya, ya, kalau Sufyan bin Uyainah itu disebut namanya, disebut Uyainahnya. Tapi kalau dimutlakkan sama dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau disebut qala Al-Hafidz itu tidak ada lain kecuali Ibnu Hajar. Shahibul Fathul Bari. Tapi kalau yang lain yang dimaksud mesti disebut namanya. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir, qala Al-Hafidz Ibnu Abdul Hadi, qala Al-Hafidz fulan. Itu kalau yang lainnya. Tapi kalau mutlak sudah disebutkan qala Al-Hafidz, berarti itu Ibnu Hajar. Tidak ada duanya. Itu yang dimaksud. Ini istilah-istilah dalam istilah para ulama. Jadi Sufyan di sini ats-Tsauri. Ya. Wa qala Sufyan ay ats-Tsauri, bahwa Abu Abdullah Sufyan ats-Tsauri. Silakan Anda baca nanti itunya. Kata Sufyan ats-Tsauri, ya, kana al-fuqaha'u yaqulun, dahulu para ulama fikih berkata, la yastaqimu qaulun illa bi amalin. Ya, la yastaqimu qaulun illa bi amalin. Tidak istiqamah, tidak benar perkataan itu kecuali dengan perbuatan. Wa la yastaqimu qaulun wa amalun illa bi niyyah. Dan tidak benar, tidak tepat suatu perkataan dan suatu amal kecuali dengan niat, ikhlas karena Allah Ta'ala.
Wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyatun illa bimuwafaqati sunnati. Dan tidak istiqamah, yang tidak benar, tidak tepat satu perkataan, satu amal perbuatan atau niat ya, kecuali kalau sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adzin, al-muadzin fadhal. Kemudian kita lanjutkan. Mana pertanyaan tadi? Tulisan yang jelas ya. Kalau tidak jelas tak tidak dibaca. Soal gharib. Allahu Akbar. Asyhadu an La haula wala quwwata Karena saya seorang laki-laki, maka tidak membutuhkan wali untuk menikah. Wali. Tapi ikhwani fillah, rahimakumullah, kita lanjutkan fihi masail. Dalam bab ini ada poin-poin penting yang kita ambil dari apa yang dibahas oleh penulis. Ya, la yasihu amalun illa bimawqati sunnah fi masail, kata beliau. Al-mas'alatul ula, muwafaqatul amali lis-sunnati syartun fi qabulihi. Kesesuaian amal perbuatan atau amal ibadah itu dengan sunnah, ini syarat diterimanya amal itu. Syartun, salah satu syarat, karena ada dua syarat ya. Jadi muwafaqatul amali lis-sunnah, kesesuaian amal itu dengan sunnah Nabi SAW adalah syarat diterimanya amal tersebut. Ats-tsaniyatu la tughni an-niyatu al-khalisatu ma'a mukhalafati sunnah. Niat yang ikhlas karena Allah, niat yang murni itu tidak akan bermanfaat, la tughni ya, ma'a mukhalafati sunnah, kalau menyelisih sunnah ya. Jadi niat yang baik, niat yang ikhlas, kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka niat yang ikhlas itu tidak ada manfaatnya. Karena tidak sedikit di antara orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, kata mereka yang penting kan niat kita ikhlas. Ya. Niat kita baik. Ya. Meskipun tidak sesuai dengan sunnah. Ini tidak sedikit dari kaum muslimin yang beralasan demikian. Maka disebutkan la tughni an-niyal khalisah
ma'a mukhalafati sunnah. Tidak bermanfaat. Niat yang ikhlas itu ketika bersamaan dengan menyelisih sunnah dalam mengamalkan yang diamalkan itu. Bala budda min ijtima'ihima. Tapi harus dua hal ini berkumpul. Ikhlas karena Allah dan muwafaqatus sunnah. Harus terkumpul dua syarat ini. Bala budda min ijtima'ihima. Ijtima' itu apa? Niat yang khalisah dan muwafaqatus sunnah. Huma di sini yakni an-niyah al-khalisah wa muwafaqatu as-sunnah. Ini artinya domir itu. Ya, fad-dinu qa'imun 'alal ikhlasi lil ma'bud. Agama Allah ini ya dibangun di atas atau berdiri 'alal ikhlas lil ma'bud. Ditegakkan di atas keikhlasan pada al-ma'bud Allah Azza wa Jalla. Ya. Wal mutaba'ati lir rasul. Wa qa'imun 'alal mutaba'ati. Ya. Kasrahnya sama, wawunya wawul ataf. Qa'imun 'alal mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lihat catatan kaki 109. Al-ibadatu mabnaha 'ala sunnati wal ittiba'. Ibadah itu bangunannya atau dibangun di atas sunnah, ajaran tuntunan Rasulullah SAW, wal ittiba' dan mengikuti beliau. La 'alal ahwa'i. Agama Allah ini atau ibadah itu bukan dibangun sesuai hawa nafsu. Al-ahwa jama' hawa. Wal ibtida' atau dibangun di atas melakukan hal yang baru, yang bid'ah itu ada contohnya. Wa inna ma yu'badullahu bima syara'a. Allah itu hanya disembah sesuai dengan syariatnya. Ya, inna ma ini untuk kekhususan. Wa inna ma yu'badullahu bima syara'a. Allah itu hanya disembah dengan syariatnya. Tak boleh dengan yang lainnya. Harus dengan syariatnya. Harus dengan syariatnya. Itu baru diterima oleh Allah Ta'ala. La yu'badu bil ahwa wal bid'ah. Allah itu tidak disembah dengan, diibadahi dengan hawa nafsu atau hal-hal yang diadakan oleh manusia, tidak. Tapi harus dengan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsatu, poin ketiga. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Khatarul bid'ati wa atharuha fi ifsadil amal. Bagaimana pengaruh bid'ah itu dalam merusak suatu amal seseorang. Ya, bisa merusak amal seseorang. Kemudian rabi'atu, poin keempat, wujubu ta'allumi sunnati wa ta'limiha. Kalau kita sudah tahu pentingnya sunnah, maka wajib belajar. Makanya mahasiswa jangan karena tinggal di luar kemudian sudah malas belajar. Harus datang di pengajian. Jangan diam. Jadi wujub ta'allumi sunnah wa ta'limiha. Kewajiban untuk mempelajari, ya, untuk belajar sunnah dan mengajarkan sunnah itu. Makanya kalian sekarang datang belajar, insyaallah pulang ke rumah kalian, ya, mengajar. Khairun nasi man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini metode Rasulullah SAW. Ya, hadis ini manhaj dalam mengajarkan ilmu. Ya, khairukum, sebaik-baik kamu sekalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang belajar Quran kemudian diajarkan. Maka jangan ajarkan sebelum belajar. Ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kelihatannya sepele, singkat, tapi ada manhaj di situ. Ya. Ada pesan yang dibawa oleh beliau. Makanya Anda kalau ingin belajar harus persiapan betul. Yang akan diajarkan ini persiapan. Anda tidak harus semua materi dipelajari. Ya. Tidak bisa. Karena manusia terbatas. Tapi materi yang akan Anda sampaikan, buku yang Anda bacakan kepada masyarakat, kepada umat, harus Anda pelajari betul. Persiapan sebelum mengasih kajian. Jangan asal modal bonek, mentang-mentang belajar di Stai Ali, kemudian jadi harus tidak boleh modal nekat. Harus dengan belajar. Harus dengan belajar.
Jadi wujub ta'allumi sunnah wa ta'limiha. Kewajiban untuk mempelajari sunnah dan mengajarkannya. Al-khamisatu annal ibrata laysat bi kathratil amal. Yang dinilai oleh Allah Ta'ala, ya, standar penilaian itu, al-ibrah laysa bi kathrati al-amal, bukan banyaknya amal yang dikerjakan oleh seorang. Walal ijtihad fihi, bukan pula kesungguhannya dalam melakukan satu amal tersebut. Wa innamal ibratu bi muwafaqati sunnati wa ikhlasil amal. Yang menjadi pegangan ukuran, tolok ukur sesuatu itu, amal itu adalah dua hal. Sesuai dengan sunnah, ya. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Itu yang menjadi, ya, barometer untuk mengukur amal itu bernilai atau tidak, diterima atau tidak. Jadi bukan banyaknya, bukan kesungguhannya. Nah, kalau seorang bisa mengerjakan satu amal yang sungguh-sungguh, maka ini berarti sempurna. Jadi amal itu ada 4 hal, ya. Boleh dicatat, boleh tidak. Catat di akalnya, di otaknya. Amal itu ada 4 hal dalam amal ini. Yang pertama, yang 2 hal ini syarat diterimanya amal seorang, yaitu yang kita bahas sekarang ini. Ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Ada 2 hal lagi sebagai penyempurna amal itu. 2 hal lagi sebagai penyempurna amal itu. Apakah 2 hal itu? Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal itu. Ya, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal itu. Jangan setengah-setengah. Entah itu sholat, entah puasa, atau yang lainnya, termasuk belajar, nuntut ilmu. Ayo yang sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Saya betul-betul diniatkan amal itu. Ini amal akan menjadi sempurna kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa dasarnya? Allah Azza wa Jalla berkata kepada Yahya, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Ya. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Yang kedua dari yang penyempurna adalah al-musara'atu, bersegera di dalam beramal. Jangan menunda-nunda amal itu. Ada peluang beramal, lakukan. Karena kita tidak tahu ada menghalangi. Maka di saat kita bersemangat untuk beramal, ayo kerjakan. Sebelum ada kesibukan yang lain, jadi tidak menunda-nunda suatu pekerjaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Itu dalil. Ya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin." Jadi 4 hal dalam amal. 2 syarat diterimanya amal, yang 2 syarat sempurnanya amal. Ya, sempurnanya amal itu. Bisa diulangi? Siapa mau ulangi? Fadhal. Nah, Rifki. Amal Iya. yang menjadi syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan mutaba'ah. Dan yang menjadi syarat sempurnanya amal adalah mujahadah dan musarah. Istihad, mujahadah, istihad dan musarah. Al-musara'ah. Jadi sungguh-sungguh dan bersegera dalam beramal. Makanya sholat, ketika Nabi SAW ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ayu amalin ahabbu ila Allah?" Qala as-salat fi waqti atau ala waqtihi. Sholat pada waktunya. Itu contoh misalnya. Dan yang lainnya. Baik. Kemudian yang berikutnya ada perkataan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab salah seorang sahabat yang sangat diberikan rekomendasi oleh Nabi SAW dalam masalah Al-Quran. Bahkan pernah Jibril datang kepada Nabi SAW. Allah menyuruh kepada Nabi SAW untuk membaca surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, "Ya Rasulullah, hal samani?" Wahai Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku? Jadi bacakanlah surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi SAW, "Na'am." Langsung nangis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin." Sesungguhnya kalian sederhana, secukupnya
di jalan Allah dan sunnah Rasul SAW khairun, itu lebih baik, ya, min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin, daripada bersungguh-sungguh tetapi menyelisihi jalan Allah dan sunnah Nabi SAW. Itu fi-nya 2 kali, double, salah itu. Fanduru a'malakum, maka lihatlah, cermatilah. Ya, kata nadhara itu untuk pencermatan, bukan sekedar lihat. Ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mengandung makna dan mencermati. Bukan sekedar lihat. Fanzuru a'malakum, maka cermatilah amal-amal kalian. Fa in kanat ijtihadan atau iktisadan, apakah amal-amal kalian itu ijtihad atau iktisad? Kalian sungguh-sungguh ataukah hanya sederhana? Antakuna ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim. Fa in kanat ijtihadan atau iktisadan, kalaupun amal kalian itu berdua sifat ini ada pada amal itu, sungguh-sungguh, ya, dan dia itu sederhana, artinya sesuai dengan sunnah saja, tapi hendaknya antakuna ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim, hendaknya di atas manhaj para nabi, ya, dan di atas sunnah mereka. Tentu yang lebih utama di sini maksudnya adalah Nabi SAW. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, yang berikutnya, as-sadisatu bayanu manzilati sunnah wa fadli ittibaiha. Pembahasan ini juga menjelaskan kepada kita tentang manzilah sunnah, bagaimana kedudukan sunnah Nabi SAW, wa fadli ittibaiha, dan keutamaan mengikutinya. Itu ada athar dari Ubay bin Ka'ab, ya, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kemudian sabiatu, poin ke-7, ahlus sunnati hum ashahun nasi amalan. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang betul-betul benar atau paling benar amal perbuatan mereka, karena sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana supaya kita ini betul-betul bisa sesuai dengan sunnah? Maka di sini pentingnya belajar, nuntut ilmu. Baik, di sini ada pertanyaan sedikit, tidak banyak. Ustadz, apakah sah sholat seseorang apabila sholatnya berdua berjamaah dengan pacarnya? Ini pertanyaan ya agak aneh dikit lah. Ya. Baik. Yang jelas bahwa kalau Anda bertanya tentang sah sholatnya apabila memenuhi syarat, ya, apabila sholat memenuhi syarat, rukunnya, ya, wudu, kemudian semua syarat rukunnya dilakukan, maka sholat itu sah. Karena sholat dilihat bukan dilihat dari sisi yang lain, tapi dilihat dari syarat sahnya sholat itu dan rukun-rukunnya. Hanya saja sholat seperti ini, wallahu a'lam, ya, ini akan mengganggu kehusyuan. Bisa jadi Anda memperbaiki Allahu Akbar. Karena apa? Di belakangnya ada makmum, tapi belum sah makmumnya ini sebagai makmum yang hakiki gitu. Ya, masih dalam kata-kata pacaran pun tidak benar sebetulnya. Yang bertanya ini ya agak aneh lah. Ya. Jadi intinya bahwa kalau dilihat dari sisi syarat sahnya sholat, apabila terpenuhi syarat sahnya sholat, ya, maka itu akan sah. Cuma tentu mengganggu, namanya manusia, di belakangnya orang yang dicintainya, ya, tentu ada hal-hal yang itu yang cukup mengganggu kehusyuan. Baik, kemudian yang berikutnya, Ustaz, hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan laisa alaihi amruna. Nah, dhamirna di sini inna adalah al-jama'atil fa'ilin, kepada nahnu, apa kembali kepada siapa? Apakah kembali kepada Allah dan Rasulnya atau kembali kepada Rasulullah SAW? Ya, tentu di sini pertama kali kembali kepada Rasulullah SAW. Ya, lah Rasulullah SAW mendapat syariat ini dari siapa? Menerima dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalaupun seorang mengatakan dari Allah dan Rasulnya, yang Allah dan Rasulnya yang mensyariatkan. Dan jelas domir ini kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk menghormati
namanya mu'azzimun li nafsihi. Allah dalam Al-Quran banyak menyebutkan pada Allah itu satu, tunggal, tapi kadang nahnu. Bagaimana menggunakan nah. Nah, fungsi dari nah ini dalam ilmu nahwu mu'azzimun li nafsihi. Allah mengagungkan dirinya. Itu artinya. Maka seorang ketika dia berbicara, hatta dalam bahasa Indonesia, kedatangan kami ke tempat ini untuk itu yang menghormati dirinya. Apalagi kalau bicara dengan orang yang lebih terhormat, ya, kedatangan kami. Kalau bicara dengan teman, saya, aku, anak, ente, ya, itu. Tapi kalau dengan orang yang terhormat biasanya juga dia menghormati dirinya. Ketemu bupati, ketemu gubernur, maaf Bapak Gubernur, kedatangan kami di sini untuk itu menghormati dirinya. Ya. Karena dia berhadapan dengan orang yang terhormat, maka dia harus juga menghormati dirinya. Itu semua bagian dari adab berbicara. Baik, pertanyaan terakhir. Semoga tidak ada kertas lagi sih. Alhamdulillah. Ustadz, saya ini sudah sangat butuh untuk menikah. Akan tetapi Ustadz, orang tua saya belum mengizinkannya. Apakah boleh saya menikah tanpa sepengetahuan orang tua saya? Berhubung saya seorang laki-laki tidak membutuhkan wali. Karena saya khawatir wanita ya ini yang dicintainya ini ya khawatir dilamar oleh orang lain. Jadi masalah ini ya, selalu mengganggu ya, belajar saya Ustaz. Ini wajar lah ya. Ini normal namanya. Cuma Anda ini sebetulnya masalah-masalah seperti ini harus dibicarakan dengan baik pada orang tua. Ayah, dimusyawarahkan. Sebutkan apa yang Anda inginkan sebagai anak yang taat pada orang tua. Ya, apa yang dikatakan oleh orang tua, insya Allah itu yang terbaik. Ya, maka untuk melihat ketaatan kita pada orang tua, saya katakan pada Anda, ya isbiru waswabiru warabitu. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi sabarlah. Adapun yang kedua, Anda menikah tanpa pengetahuan orang tua Anda, ini pun nanti ya belum tentu yang keluarga wanita mau, ya. Belum tentu mau, karena kehidupan dalam masyarakat itu ini sudah masih pada orang-orang yang mereka mempunyai adab dalam masyarakat. Dia tidak mau keluarganya tercelah. Itu pada umumnya begitu. Maka dia punya anak perempuan, anak gadis, dia ingin anaknya nikah dengan sah. Yang undang orang, keluarga, ya. Ini bukan masalah ini dibawa lari perempuannya. Ya ini tidak benar. Jadi saya nasihati Anda supaya bersabarlah. Anda insya Allah coba bicara dengan orang tua dengan yang baiklah sama orang tua, insya Allah. Dan Anda berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah membuka hati mereka untuk menyetujui apa yang Anda idam-idamkan ini. Kalaupun misalnya si wanita ini diminta oleh yang lainnya, Anda kan punya Allah Ta'ala, punya iman kepada takdir Allah. Bisa jadi itu pilihan terbaik, ya. Kadang-kadang ada orang itu asa an takrahu syai'an wa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrun lakum. Iman pada Allah Ta'ala dan takdirnya. Bisa jadi Anda senang sesuatu tapi jelek bagi kalian, bagimu. Bisa jadi Anda benci pada sesuatu, itu terbaik bagimu. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Anda masih bisa bicarakanlah dengan orang tua dengan cara yang baik dan sopan, santun. Insyaallah semoga Allah membuka hati beliau dan segera menikahkan Anda. Kita pun ikut mendoakannya. Baik, aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.